Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Buya Channel. Kali ini saya kedapatan permasalahan kulkas nih, yang LG inverter dengan permasalahan kata konsumennya mati total ya teman-teman. Di sini saya harapkan kalian sudah klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya sehingga kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari Buya Channel ya. Di sini kalian bisa lihat soket-soket dari PCB-nya, itu soket kompresor, dan di sini ada nomor part apabila kita ingin mengorder spare partnya satu set teman-teman. Jadi di sini kalau saya amati katanya ada naik turun listrik ya, dan di situ ada fuse yang terbakar nih. Jadi di sini tipsnya jangan langsung pasang fuse-nya, nanti bisa mungkin saja ada terjadi korsleting di PCB modulnya. Jadi di sini nanti saya akan berikan tips bagaimana cara supaya kita aman dalam mengganti fuse ya. Ini kapasitor untuk starting kompresornya. Bisa kalian lihat ya. Jadi fungsi kapasitor ini agar kompresornya nanti ampernya stabil ya teman-teman. Jadi di sini pastinya permasalahannya kulkasnya ini mati total. Jadi di sini saya akan terlebih dahulu melepas seluruh konektor pada PCB ini untuk saya lakukan perbaikan. Yang pastinya kalau fuse-nya itu terbakar cenderung karena ada voltase listrik yang tidak stabil dan juga biasanya ada korsleting short circuit pada modul PCB-nya. Tapi di sini saya akan berbagi tips dan ya masukan untuk kalian bagaimana cara saya memperbaiki apabila saya mendapati kasus seperti ini. Ya, ini dia modul PCB-nya. Langkah pertama sekali yang pastinya ada permasalahan di fuse ya. Tapi di sini saya tidak langsung menggantinya, saya akan mengecek terlebih dahulu komponen-komponen aktif seperti dioda brick-nya. Nah, ini yang paling penting dan juga di sini ada STR-nya. Jadi di sini langkah pertama sekali, di sini saya lihat fuse yang satunya lagi bagus ya. Di sini kalian bisa lihat ada sebuah dioda bridge. Kalian pastikan dulu tidak ada short circuit di bagian power supply-nya. Arahkan multitester itu biasa di bagian ohm-nya atau untuk mendeteksi short. Jadi kalau misalnya nanti ada indikasi kedua multi probe-nya menyimpang, berarti ada problem short circuit pada modul PCB-nya. Jangan kita hanya mengganti fuse-nya, bakalan meledak lagi teman-teman. Nah, di sini saya akan coba dulu ukur di bagian dioda bridge yang kaki 4 ya. Nah, ini ada positif, negatif, dan juga ada apinya di bagian tengah. Di sini saya lihat probe merah sebelah kiri tidak ada yang naik ya. Saya balik probe hitamnya yang sebelah kiri. Dia ada tahanan. Jadi kalau tadi keduanya probe merah juga naik, hitam naik keduanya, berarti ada short. Nah, ini kan saya balik tidak ada short ya. Berarti dioda bridge dan bagian power bagus nih, kapasitornya juga ini ada impedansinya. Kita balik tidak ada impedansinya, berarti pun di bagian power supply-nya tidak ada permasalahannya. Jadi kalau seperti ini tipsnya intinya kayak saya bilang tadi, pastikan dulu pada modul PCB-nya tidak ada short circuit, berarti kita tinggal mengganti fuse-nya. Nanti kita ukur tegangan output dari kapasitor itu ya teman-teman, harus ada kisaran di atas 10 volt atau 5 volt. Dia ada dua keluaran tegangannya. Di sini saya akan mengganti terlebih dahulu fuse dari modul PCB ini. Kalau misalnya kalian langsung mengganti satu set modulnya kan sayang teman-teman, pasti harganya mahal. Jadi di sini apabila kalian mendapati kulkas kalian fuse-nya terbakar, bisa langsung kontak teknisi ataupun bisa coba kita analisa permasalahannya sendiri ya teman-teman. Oke, di sini saya langsung ganti aja dengan fuse yang baru. Ini dia fuse yang barunya. Oke, kita ukur terlebih dahulu. Kalian bisa lihat multi saya menyimpang ya, berarti fuse-nya bagus. Fungsi fuse ini teman-teman, apabila ada terjadinya korsleting, listrik naik turun, sebelum menghantam ke PCB, dia memutuskan secara istilahnya apabila ada voltage yang tinggi, fuse-nya putus ya teman-teman. Jadi dia ada skala ampernya. Apabila dia sudah melebihi dari ampere kapasitasnya, maka fuse ini akan memutus dengan sendirinya. Oke, di sini sudah kita pasang. Kita akan langsung aja solder fuse-nya dengan harapan mudah-mudahan tidak ada terjadi korslet, PCB dapat digunakan kembali ya teman-teman. Oke, di sini saya pasang fuse-nya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan bisa kalian langsung chat aja di kolom komentar, kita akan bahas sebisa saya, dan terkadang nanti jawabannya saya akan share di video short saya teman-teman. Jadi kalian kepoin aja terus video short saya. Oke, di sini saya langsung aja pasang fuse-nya di PCB ini. Sudah saya pasang, saya akan ukur.
bisa kalian lihat sudah menyimpang pada multi saya, berarti sudah terhubung. Di sini saya akan langsung tes PCB ini. Saya lihat dulu rangkaian powernya di mana kabelnya. Saya langsungkan solder aja di bagian L sama N PCB ini. Ya, sudah kita solderkan. Kita akan berikan kabel. Solder aja langsung ya. Karena kita tidak ada konektornya, karena ini kita perbaikannya bertahap ya. Pengecekannya semalam, ini perbaikannya di hari ini, dan pengetesannya pun besok, teman-teman. Oke, di sini saya pasang kabel powernya. Langsung nih, setelah terpasang kita akan tes. Kita tes langsung nih teman-teman, apakah tegangannya keluar. Dia pasti tegangannya DC ya. Setelah trafo switching, biasa dia kisaran di bawah 15, dan yang satu lagi kisaran 5 volt. Di sini kalian bisa lihat saya ukur tegangannya ada sekitar 12 volt ya, 11,9. Oke, bagus. Di sini ada juga 16. Berarti tegangannya berarti kisaran di atas 10 volt ya. Di sini kita langsung aja lepas lagi kabel powernya. Jadi tadi bisa menjadi referensi kalian apabila terjadi short pada listrik rumah kalian sehingga PCB-nya itu terbakar di bagian fuse-nya. Bisa kalian ganti fuse-nya langsung aja. Tes nih ya teman-teman. Oke, di sini kita akan pasang semua soketnya dan kalian bisa lihat bagaimana hasil dari perbaikan kita ini ya. Cokkan dong. Oke. Hidup. Berasa. Enggak, lampunya coba, Kak. Hidup ya. Kipas. Hidup. Hidup. Ah, ada. Oke, mesin sudah hidup. Udah hidup kipas ya? Mantap. Jadi teman-teman, itu saja video kali ini. Apabila kulkas kalian mati total, di sini kulkasnya sudah oke. Kalian cek aja langsung modul PCB-nya, dan juga apabila terjadi hal yang sama bisa mengikuti video ini ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa.